Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adel Bilandari dengan 23020950121 kelas PPIPC. Di sini saya akan membahas studi kasus tentang wadah air. Untuk studi kasusnya itu, di sini Anda diberi buah wadah air, dan wadah A berkapasitas 4 liter dan wadah B berkapasitas maksimum 3 liter. Terdapat sebuah keran yang dapat mengalirkan air dengan jumlah yang tidak terbatas dan dapat digunakan untuk mengisi wadah-wadah yang tadi. Pertanyaannya itu, bagaimana Anda dapat mengisi tepat 2 liter air di dalam wadah berkapasitas 3 liter tadi? Selanjutnya, di sini kita representasikan studi kasus wadah air dalam ruang keadaan atau state space. Di sini kita asumsikan S merepresentasikan jumlah air dalam wadah 4 liter dan Y merepresentasikan jumlah air dalam wadah 3 liter. Sehingga X itu bisa 0, 1, 2, 3, atau 4. Sedangkan Y bisa 0, 1, 2, atau 3. Selanjutnya, langkah yang pertama itu definisi ruang keadaan, initial state, dan goal state. Yang pertama itu ruang keadaan, yaitu himpunan pasangan X, Y. Kemudian yang kedua, initial state, yaitu keadaan awal menyatakan jumlah air di dalam kedua wadah masing-masing kosong, sehingga X, Y itu 0,0, karena keadaan awalnya itu masih sama-sama kosong. Selanjutnya yang ketiga itu goal state, itu memperoleh tetap 2 liter pada wadah yang berukuran 3 liter, sehingga goal state dipresentasikan sebagai N 2 sama dengan N, 2 untuk setiap nilai N. Selanjutnya yang langkah kedua yaitu definisikan aturan produksi. Di sini untuk aturan yang pertama itu, jika X lebih kecil dari 4, maka isi penuh wadah 4 liter. Aturan yang kedua yaitu jika Y lebih kecil dari 3, maka isi penuh wadah 3 liter. Aturan yang ketiga itu jika X lebih besar dari 0, maka buang sebagian air dari wadah 4 liter. Syarat yang keempat, aturan produksi yang keempat itu jika Y lebih besar dari 0, maka buang sebagian air dari wadah 3 liter. Yang kelima, jika X lebih besar dari 0, maka kosongkan wadah 4 liter. Yang keenam, jika Y lebih besar dari 0, maka kosongkan wadah 3 liter lagi. Aturan yang ketujuh yaitu jika X tambah Y lebih besar atau sama dengan 4, maka tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter hingga wadah 4 liter ini penuh. Selanjutnya yang kedelapan, jika X tambah Y lebih besar atau sama dengan 3 dan X lebih besar dari 0, maka tuangkan air dari wadah 4 liter ke wadah 3 liter hingga wadah 3 liter ini penuh. Yang kesembilan itu, jika X tambah Y lebih kecil atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter. Yang terakhir, jika X tambah Y lebih kecil dari atau sama dengan 3 dan X lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air dari wadah 4 liter ke wadah 3 liter tadi. Kemudian langkah yang ketiga itu memilih metode yang tepat. Di sini itu terdapat beberapa langkah penyelesaian. Salah satunya yang akan saya jelaskan selanjutnya itu jumlah air pada wadah A itu masih kosong dan jumlah air pada wadah B juga masih kosong. Ini bukan merupakan tidak terdapat dalam aturan produksi, ini merupakan keadaan awalnya yang sama-sama kosong. Selanjutnya, untuk aturan yang kedua itu, jika Y lebih kecil dari 3, maka isi penuh wadah 3 liter. Sehingga kita isi wadah
3 liter tadi, isi penuh wadah 3 liter tadi ke dalam jumlah air pada wadah B, karena jumlah air pada wadah A itu merupakan wadah yang maksimum berisi 4 liter dan jumlah air pada wadah B itu maksimum 3 liter. Selanjutnya untuk aturan produksi yang ke-9 itu, jika S tambah Y lebih kecil atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan seluruh air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter. Sehingga wadah yang terdapat dalam wadah B tadi, yang 3, kita tuangkan ke wadah A. Sehingga jumlah air pada wadah A itu 3 dan jumlah air pada wadah B kosong. Selanjutnya untuk aturan selanjutnya itu kita kembali ke aturan yang kedua, yaitu jika Y lebih kecil dari 3, maka isi penuh wadah 3 liter. Karena jumlah air pada wadah B tadi 0, sehingga kita isi sebesar 3 liter di wadah B ini. Sehingga jumlah air pada wadah A dan jumlah air pada wadah B sama-sama 3. Dan untuk aturan yang ketujuh itu, jika X tambah Y lebih besar atau sama dengan 4 dan Y lebih besar dari 0, maka tuangkan air dari wadah 3 liter ke wadah 4 liter hingga wadah 4 liter itu penuh. Sehingga karena jumlah air pada wadah A ini tadi 3, sehingga kita hanya membutuhkan 1 liter untuk jumlah air pada wadah A ini penuh. Sehingga air pada wadah B ini kita tuangkan 1 liter ke jumlah air wadah pada wadah A, sehingga jumlah air pada wadah A itu 4 liter dan jumlah air pada wadah B tinggal 2 liter. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.